sastra menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dikatakan demikian karena sastra telah ada sejak dahulu dan sastra diwariskan secara umum turun-temurun. Mitchell dalam Nurgiantoro 2005 berpendapat bahwa sastra lisan dan atau sastra tradisional merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Dengan kata lain, orang zaman dahulu menyampaikan cerita rakyat kepada pendengar melalui penyampaian secara lisan atau tidak menggunakan tulisan. Seiring perkembangannya zaman, manusia mengenal adanya bahasa tulis sehingga sebagian orang melestarikan cerita rakyat dengan mengubah dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Salah satu dari sekian banyak warisan budaya di Indonesia cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan satu jenis cerita yang hidup dan berkembang dengan caranya sendiri. Sampai saat ini, cerita rakyat juga memainkan peranan penting dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, terutama dalam pembangunan rohani bangsa Indonesia secara umum dan masyarakat Melayu pada khususnya. Setiap daerah di dunia mempunyai cerita rakyat yang menggambarkan otentitas masyarakat dan mencerminkan perilaku budaya bangsanya masing-masing, baik yang berupa legenda, mitos ataupun sekedar dongeng belaka. Sumedang sebagai sebagian dari daerah pedalaman yang ada di sekitarnya Tatar Sunda memiliki sejumlah cerita rakyat yang beragam, misalnya Sasakala Gunung Tapomas, Sumedang Larang, asal-usul kampung Marongge, dan lain-lain. Ada mitos yang berkembangan di kalangan masyarakat dengan Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan. Sampai saat ini, kepercayaan masyarakat desa Cipancur tidak berani untuk menyebutkan nama binatang tertentu dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Di daerah ini, masyarakat setempat tidak berani dan pantang untuk menyebutkan secara langsung binatang kucing. Nama itu mereka ganti dengan enyeng. Mereka percaya jika hal tersebut dilanggar, akan terjadi malapetaka budaya tersebut merupakan warisan dari para leluhur yang diturunkan kepada generasi penerusnya, yang berwujud adat istiadat yang terdapat dalam cerita rakyat enyeng, yang di dalamnya mengandung unsur aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yang terdapat dalam cerita rakyat enyeng inilah yang akan penulis gali dalam penelitian sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra, karena sebuah karya sastra hadir dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya ialah latar sosial budaya masyarakat yang membentuknya. Cerita rakyat yang secara turun-temurun diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Cerita rakyat biasanya terbentuk tuturan yang berfungsi sebagai media pengungkapan perilaku tentang nilai-nilai kehidupan yang melekat tentang nilai-nilai kehidupan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kamus istilah sastra, cerita rakyat adalah kisahan yang aslinya beredar secara lisan dan kepercayaan masyarakat, seperti mite dalam sastra Indonesia. Cerita rakyat adalah salah satu bentuk karya sastra bentuk prosa yang berkembang dalam suatu kelompok
masyarakat dan merupakan milik masyarakat yang bersangkutan. Folklor juga merupakan serangkaian praktik yang menjadi sarana penyebar berbagai tradisi budaya. Istilah folklor berasal dari bahasa Inggris. Folklore yang pertama kali dikemukakan oleh sejarawan Inggris William Thoms dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh London Journal pada tahun 1846. Dananjaja berpendapat bahwa ada beberapa ciri folklor, di antaranya penyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan secara lisan, bersifat tradisional dalam bentuk yang relatif standar. Ada dalam versi-versi, bahkan varian-varian yang berbeda. Bersifat anonim, berbentuk berumus, berpola, berkegunaan di dalam kehidupan bersama suatu kolektif, bersifat pralogis, artinya memiliki logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Menjadi milik bersama dari kolektif tertentu, dan folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga sering terkesan kasar, terlalu spontan. Menurut Jan Harlow Broadvan, folklor dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya: folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor bukan lisan. Yang akan dibahas dalam hal ini adalah folklor lisan. Folklor lisan bentuknya memang murni lisan. Yang termaksud ke dalam folklor ini antara lain bahasa rakyat seperti logat, julukan, pangkatan, ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo. Aspek sosial dalam diartikan sebagai penginterpretasian terhadap sudut pandang masyarakat. Aspek sosial budaya merupakan suatu yang memperhitungkan nilai penting antara sastra dan masyarakat. Sehingga untuk memahami permasalahan dalam suatu karya sastra akan berhubungan dengan realitas sosial yang berpendapat dalam masyarakat. Aspek sosial suatu karya sastra mengungkapkan kenyataan kehidupan melalui berbagai permasalahannya. Berikut sedikit disajikan sinopsis cerita rakyat Enying. Eyang Sutra Ngumbar, putra dari Surya Kencana Ragamulya. Ia adalah seorang ulama atau kiai yang dihormati. Ia menyebarkan Islam di daerah Cipancar secara pelan-pelan dan mengajar pula di Demak. Selain mengajar, ia juga bekerja di ladang dan pengrajin gamelan. Keahliannya membuat gamelan membuat ia tersohor di kabupaten, dan hasil kerajinannya selalu dipinjam dalam Sumedang dan tidak dikembalikan lagi. Pada suatu hari, pasukan Islam yaitu dari kerajaan Cirebon, Banten, dan Demak di bawah pimpinan Maulana Yusuf menyerang dan menghancurkan kerajaan Siliwangi karena pada waktu itu belum beragama Islam dan enggan masuk Islam, termaksud ayah dan eyang Sutra Ngumbar, yaitu Prabu Surya Kencana Ragamulya. Pada tahun 1967 sampai 1979, karena sumpahnya untuk memeluk ajaran Tauhid Purbatisti, Purbajati Sunda,
penyeberangan dilakukan dengan mudah karena kerajaan Siliwangi tidak melakukan perlawanan, sehingga di mata pasukan Islam Siliwangi tidak ada apa-apanya. Timbullah penghinaan pada harimau sebagai lambang kerajaan disebut-sebut menjadi ucing atau dalam kurung kucing. Mendengar hal tersebut, beliau merasa sakit hati. Maka ketika dalam Sumedang bertanya siapa yang mahir membuat gamelan tersebut, maka beliau tidak mengaku Siliwangi. Dia merendah diri dengan menyebut dirinya ucing, bermaksud memberikan sindiran pada dalam Sumedang. Karakteristik masyarakat pedesaan yang paling banyak muncul adalah jika diberi janji akan selalu diingat sebanyak 3 data yang mengacu pada menepati janji dan data yang mengacu amanah dari leluhur serta tidak mengingkari. Hal ini membuktikan bahwa warga desa Cipancar sangat memegang teguh janji amanah dari leluhurnya. Dengan menjaga amanah tradisi lisan tersebut sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Sedangkan data sederhana yang menggambarkan untuk tidak menyombongkan diri sebanyak 2 data. 1 data mudah curiga yang menggambarkan masyarakat desa akan menaruh curiga pada hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya. Seorang atau sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap asing. 1 data menjunjung tinggi ungguh-ungguh yang menggambarkan masyarakat desa menjunjung tinggi kesopanan apabila bertemu dengan tetangga, berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan orang yang lebih tua, berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi, dan berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya. Karya sastra hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga karya sastra sangat dekat dengan aspirasi masyarakat. Karya sastra yang dihasilkan pengarang di dalamnya memuat masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah pengarang merupakan wakil dari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian terhadap karya sastra pada dasarnya identik dengan meneliti seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan mencermati cerita rakyat Enyeng, ternyata bisa ditemukan beberapa aspek sosial budaya yang ada di dalamnya. Aspek sosial budaya tersebut antara lain pedesaan dan ekonomi. Mengenai bagian budaya akan dijelaskan secara rinci pada aspek budaya. Jadi, pada bagian aspek sosial penulisan akan menjelaskan tentang pedesaan. Di dalam pedesaan terdapat unsur karakteristik masyarakat. Pedesaan sebagai berikut: sederhana, mudah curiga, menjunjung tinggi unggu-unggu, guyuh kekeluargaan, lugas, tertutup dalam hal keuangan, perasaan minder terhadap orang kota, menghargai nganjeni orang lain, jika diberi janji akan selalu diingat, suka gotong royong, demokratis, dan religius. Jumlah keseluruhan data aspek budaya dalam cerita rakyat Enyeng terdapat 7 data. Unsur kebudayaan sistem religi yang mengacu pada sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan upacara. Keagamaan adalah
yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 3 data. Ini membuktikan bahwa perkembangan Islam pada saat itu sangat pesat. Satu data sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang menggambarkan kekerabatan, asosialisasi, dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Satu data bahasa yang mengacu pada lisan dan tulisan. Satu data kesenian yang mengacu kepada seni, patung, relief, lukis, dan gambar, rias, vokal, musik, bangunan, kesastraan. Satu data sistem mata pencaharian yang mengacu pada berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Sebagai cerita rakyat, Enyeng Cipancar ini banyak mengandung aspek yang menjadi gambaran kehidupan zaman dulu dan memberikan pelajaran bagi kehidupan sekarang. Di antaranya ada aspek sosial dan budaya. Aspek sosial yang ada di dalam cerita rakyat Enyeng ini, di antaranya terdapat 10 yang paling banyak muncul. Jika diberi janji, akan selalu diingat sebanyak 3 data yang mengacu pada menepati janji dan amanah dari leluhur serta tidak mengingkari hal tersebut, membuktikan bahwa warga desa Cipancar sangat memegang teguh janji dan amanah dari leluhurnya serta menjaga amanah tradisi lisan tersebut sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Aspek budaya yang terdapat dalam cerita rakyat Enyeng terdapat 7 data. Unsur kebudayaan sistem religi yang mengacu pada sistem kepercayaan, sistem nilai, dan pandangan hidup. Komunikasi keagamaan, upacara keagamaan adalah yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 3 data. Ini membuktikan bahwa perkembangan Islam pada saat itu sangat pesat. Kegiatan religi dalam cerita rakyat tersebut diantaranya Eyang Sutra Ngumbar, belajar dan mendalami agama Islam di Gunung Jati dan mengajar agama Islam di Demak serta menyebarkannya ajaran di desa Cipancar. Selanjutnya, Eyang Sutra Ngumbar bersama masyarakat Cipancar bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aspek sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan akal budinya serta hati nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat, serta aspek tersebut telah melekat dalam diri manusia. Aspek sosial budaya masyarakat dilihat dari sisi kesejahteraan sosial, ikatan sosial, dan tata nilai. Contoh dari aspek sosial budaya dalam aspek misalnya adalah keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Di Indonesia dapat dijumpai berbagai suku bangsa seperti suku Aceh, Melayu, Batak, Sunda, Jawa, Bali,
dan sebagainya.